Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran psikolinguistik kali ini, Anda akan mempelajari penutur yang berkaitan dengan produksi ujaran. Nah, ini dimulai dari tahap atau model produksi bahasa. Ada beberapa tahap yang berkaitan dengan aspek penutur, yaitu proses encoding. Gitu ya. Jadi proses encoding ini adalah proses ketika penutur melakukan proses retrieval kata, gitu ya. Jadi penyusunan kata menjadi struktur kalimat, kemudian dibunyikan. Gitu. Nah, misalnya kalau ada contoh di sini ada, misalnya kita melihat seseorang perempuan mencium kucing. Nah, jadi karena perempuan atau wanita ini misalnya yang kita amati terlebih dahulu bukan kucingnya gitu ya. Jadi proses wanita ini mencium kucing, jadi yang muncul terlebih dahulu diretrieve atau diambil katanya dari kantung memori itu adalah wanita dulu. Kemudian nomina kucing dan verba mencium gitu ya. Jadi biasanya nomina ini muncul terlebih dahulu dibandingkan verbanya. Nah, kemudian diurutkan dari kata-kata tadi, wanita, kucing, dan mencium, menjadi kalimat. Nah, ada struktur yang terjadi dalam otak kita itu begitu cepat. Kemudian setelah struktur itu diproses sebagai representasi linguistik yang sifatnya abstrak, nah kita kemudian memproduksi linguistik dan non-linguistik yang lebih konkret dalam bentuk bunyi bahasa. Jadi kita bisa mengeluarkan wanita mencium kucing, gitu ya, dari proses yang kita melihat, kemudian melakukan enkode, melakukan seleksi leksikal, memilih kata apa saja, kemudian menyusun secara morfosintaksis, secara struktur, merepresentasikan bunyi atau fonologis, gitu ya, bunyi-bunyi apa saja yang harus dikeluarkan oleh alat ucap kita, alat artikulasi kita, kemudian dari situ diproduksilah bunyi bahasa. Jadi tadinya properti non-linguistik yang bersifat abstrak, kemudian menjadi representasi linguistik yang abstrak, dan menjadi properti linguistik dan non-linguistik yang akhirnya sifatnya konkret. Jadi bisa jadi bukan hanya properti bahasa saja atau verbal saja, bisa jadi ada aspek non-verbal yang kita lakukan ketika kita memproduksi bahasa. Nah, kemudian kalau tadi modelnya, ini skema produksi ujaran. Nah, kalau skema produksi ujaran, ini berkaitan dengan perencanaan dan proses pelaksanaan. Nah, perencanaan itu sendiri ada perencanaan wacana, ya, ada perencanaan kalimat, ada perencanaan konstituen. Nah, wacana sendiri ada yang sifatnya dialog, ada yang monolog, gitu ya. Kemudian dari pelaksanaan ada program artikulasi dan artikulasi itu sendiri. Nah, bagaimana dalam tahap perencanaan? Kita dalam tahap perencanaan merumuskan suatu bentuk topik umum dalam pikiran kita, apa yang hendak dikeluarkan. Kemudian dari topik umum itu kita memilih kalimat-kalimat apa yang akan diujarkan, gitu ya. Jadi kita memilih dari topik besar dulu, kemudian baru ke hal yang sifatnya kecil. Jadi dari gambaran besar ke hal yang sifatnya kecil. Dan ketika kita ingin mengujarkan suatu kalimat, kemudian kita secara cepat otak kita memproduksi atau memproses konstituen-konstituen dari penyusun kalimat itu sendiri. Nah, ketika dilaksanakan, inilah proses program artikulasi itu bekerja. Jadi bagaimana tadinya yang wujudnya wacana, ya, besar, kita memahami wacana karena berkaitan dengan konteks situasi ketika berbicara. Nah, program artikulasi tersebut diproses oleh otak kita, kemudian menyusun dari berbagai konstituen-konstituen tadi menjadi artikulasi, gitu ya, menjadi wujud yang bisa dibunyikan atau diartikulasikan. Nah, inilah skema dari tahap perencanaan menjadi tahap pelaksanaan. Jadi yang tadinya tahapnya besar, tahap wacana, kemudian menjadi tahap yang lebih kecil yaitu kalimat, kemudian pengisi kalimat itu konstituen, gitu ya. Kemudian konstituen itu disusun berdasarkan bunyi-bunyi apa yang bisa mewakili konstituen tersebut. Nah, ini aspek-aspek pada proses mental. Ada hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan proses produksi bahasa, yaitu aspek pada proses mental seseorang itu sendiri atau penutur itu sendiri. Nah, yang pertama, si penutur itu ketika ingin berbicara, dia memiliki pengetahuan interlokutor terhadap mitra tuturnya atau terhadap petutur, terhadap lawan bicaranya.
Misalnya kalau saya menyebutkan Pak Aceng baru saja menerbitkan buku terbarunya kepada Anda, misalnya mahasiswa di prodi bahasa atau prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, saya tahu bahwa Anda punya pengetahuan yang serupa dengan yang saya miliki, bahwa Pak Aceng yang dimaksud adalah Pak Aceng dosen pada prodi kita. Kemudian Pak Aceng yang dimaksud adalah Pak Aceng yang sama, bukan Pak Aceng yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan pertuturan, kita ini sebetulnya memahami bahwa kita punya pengetahuan interlokusi atau interlokutor terhadap mitra tutur kita. Jadi kita tidak kosong melompong gitu ya, tetapi kita berbekal pengetahuan sehingga kita ketika berbicara sesuatu dalam pikiran kita bahwa kita akan berpikir bahwa petutur itu akan memahami tuturan kita gitu ya, karena memiliki pengetahuan-pengetahuan yang cenderung sama gitu. Kemudian ada yang kedua, aspek pematuhan prinsip kooperatif. Nah, misalnya ketika di bahasa Sunda saja ya, saya ambil contoh di sini. Nah, ada undak usuk basa, gitu. Ada tingkat kesantunan yang diwujudkan dalam undak usuk basa ini. Nah, kalau prinsip undak usuk basanya dipenuhi, nah seseorang misalnya anak ke ibunya menyebutkan Bu bade tuang gitu ya, Bu mau makan, ibu ke anaknya jang rek dahar. Nah, ini berterima karena secara prinsip pematuhan gitu ya, pematuhan prinsip kooperatif ini berterima karena keduanya menggunakan undak usuk basa gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh di pertuturan 3, nah Bu rek dahar gitu ya, si anak ke ibunya gitu ya, atau jang bade tuang gitu ya, kalau ini masih mungkin bisa diterima, tapi walaupun sebetulnya ya yang tepat itu ibu ke anak itu pilihannya jang rek dahar gitu ya, jang rek dahar gitu. Nah, ini ada proses pematuhan prinsip kooperatif. Nah, jika prinsip kooperatif ini dilanggar, maka yang terjadi adalah ketika seseorang melanggar ini dianggap seseorang itu nanti tidak santun. Nah, kecuali memang kebiasaan anak ibu ini berkata kasar si anaknya ke ibunya dan ibunya memilih undak usuk basa yang justru halus terus gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi dalam konteks-konteks lain undak usuk basa ini akan menunjukkan siapa pembicara, siapa penutur itu sendiri, sehingga ketika undak usuk basanya dilanggar itu akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip kooperatif ini, dianggapnya tidak kooperatif atau tidak santun nantinya. Kemudian ada aspek kodrati setiap bahasa. Nah, inilah yang dimiliki oleh seseorang. Ada aspek kodrati di mana ketika seseorang tersebut lahir di mana gitu ya, lingkungan geografisnya seperti apa, lingkungan bahasanya seperti apa, itu berpengaruh terhadap tuturan-tuturan yang ia gunakan. Nah, misalnya orang Jawa ini mengetahui ada 15 lebih gitu ya konsep yang berkaitan dengan nasi, misalnya yang masih di sawah pari gitu ya, yang dipetik dan menjadi bagian si pemetik bawon, yang sudah dipanen dan terlepas dari gagangnya gabah, yang ditumbuk dengan utuh itu beras gitu. Nah, kalau orang Jawa memiliki ini, orang Sunda pun sama mengenal beberapa jenis gitu ya, penyebutan terhadap konsep yang berkaitan dengan nasi. Tetapi kalau orang Inggris ya hanya taunya rice gitu. Nah, sama seperti orang Eskimo tahu es gitu ya. Es itu beragam sampai 200 kosakata tentang es karena di sekelilingnya itu adalah es. Nah, itulah kodrati bahasa. Bahwa kodrati ini akan juga mempengaruhi proses mental. Sama halnya dengan aspek interlokusi dan aspek kooperasi gitu ya. Jadi ketiga aspek ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses mental itu terjadi. Nah, misalnya kalau saya berkata saya bertemu dengan seseorang gitu ya, di mana kemana, misalnya saya bertanya kepada teman saya misalnya kemana, dia jawab biasa gitu. Nah, kita kan oh ya silahkan lanjut gitu ya misalnya. Nah, ketika kita bertanya di mana biasa, nah biasanya kita padahal dia hanya mengucapkan biasa, tapi kita sudah sangat paham biasa itu maksudnya apa gitu ya. Misalnya kalau dia tiap Senin pergi ke tempat kursus gitu ya, pas pertama kita ketemu di misalnya hari Senin jam 3 misalnya, kamu kemana? Ke tempat kursus gitu ya. Besoknya minggu depannya lagi kamu ke mana? Ke tempat kursus. Nah, minggu depannya lagi misalnya hari Senin yang sama di pukul 3 misalnya. Kamu kemana? Biasa. Jadi tinggal mengucapkan kata biasa untuk mewakili pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, itulah aspek-aspek yang
banyak berkaitan dengan proses mental ketika seseorang memilih suatu tuturan untuk diucapkan. Nah, kemudian kita kembali kepada model yang tadi diulas di awal, bahwa ketika ingin memproduksi tuturan, ingin memproduksi bahasa, yang pertama kali kita akan lakukan setelah kita misalnya mengamati konteks situasi, mengamati proses pertuturan. Nah, apa yang pertama kali kita akses? Yang pertama kali kita akses adalah mengakses leksikon, gitu ya. Ini bukan leksion, tapi harusnya leksikon. Jadi dia mengakses berbagai kata yang ada di memori seseorang. Nah, proses mengakses leksikon sendiri ini ibarat mengakses kamus dalam pikiran penutur. Kemudian proses ini disebut sebagai lexical retrieval, gitu ya. Istilahnya pengambilan leksikal atau kalau di bahasa Indonesia mungkin yang cocoknya pengambilan leksikal atau retrieval leksikal, gitu ya. Karena istilah retrieval mungkin belum berlaku, belum ada di KBBI, tapi kita bisa menggunakan padanannya yaitu pengambilan leksikal. Nah, proses kecepatan pengambilan leksikal ini dapat berpengaruh terhadap kecepatan ujaran, gitu ya. Jadi kalau seseorang semakin cepat jalur sarafnya ke akses memorinya untuk mengakses leksikon ini, seseorang itu punya kemampuan cepat bertutur, gitu ya. Jadi kenapa ada seseorang yang sangat cepat sekali ketika melakukan proses pertuturan, ya salah satunya disebabkan karena akses terhadap leksikalnya, terhadap kosakata yang ada di dalam pikirannya itu sangat cepat. Nah, ada penelitian yang dilakukan Yuan dan kawan-kawan tahun 2006, dia menyatakan bahwa proses kecepatan ujaran percakapan juga dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama usia, gitu ya. Orang muda berbicara cenderung lebih cepat dari orang tua. Nah, faktornya kenapa usia? Karena jalur sarafnya masih normal. Semakin tua jalur sarafnya terganggu, ada semakin ini ya, kalau seperti ibarat selang itu kotor, gitu ya. Jadi jalur saraf itu menghambat untuk mengakses leksikal. Kemudian gender, pria cenderung berbicara lebih cepat dari wanita, ini menurut penelitiannya Yuan. Keaslian ini maksudnya native, gitu ya, native speaker, penutur asli berbicara lebih cepat dibandingkan dengan penutur asing. Ya, ini sudah jelas. Biasanya seperti ini, gitu ya. Jadi kecenderungannya penutur asli kecepatan berbicaranya akan lebih cepat dari penutur asing. Kemudian topik. Nah, topik yang familiar, yang kita biasa bicarakan, yang kita biasa pahami itu mempercepat kita dalam mengakses leksikal. Jadi kalau kita sering mengakses kata tersebut, mengakses topik-topik tersebut, topik yang sama dalam pikiran kita, ini cenderung proses ujarannya lebih cepat. Kemudian panjang tuturan. Nah, tuturan yang panjang memiliki segmen durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan tuturan pendek. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat, dia terdiri dari banyak kata, kecenderungan seseorang akan mengucapkan itu lebih cepat karena ingin menghabiskan kalimat tersebut cenderung dalam satu tarikan nafas. Jadi kalau tuturan pendek kadang-kadang dilamakan, gitu ya, segmentasinya maksudnya seperti itu. Nah, kemudian rata-rata seseorang memproduksi 100 sampai 300 kata per menit, gitu ya, kalau dalam kondisi pertuturan normal. Kecuali kalau sedang diam ya mungkin dia tidak bertutur sama sekali. Tapi kalau pertuturan normal ini rata-rata 100 sampai 300 kata per menit. Nah, sementara itu orang dewasa dengan pendidikan tinggi dapat memiliki kurang lebih 80.000 kosakata, gitu ya. Ini bergantung dari seberapa banyak kosakata yang dikuasai. Maksudnya ini dalam satu bahasa, gitu ya. Nah, kemudian dari fenomena mengakses leksikon ini, nah sering terjadi yang namanya fenomena tip of the tongue, gitu ya, atau TOT, lethological state istilahnya. Jadi keadaan di ujung lidah. Nah, ini keadaan yang terjadi ketika penutur tahu kata yang dibutuhkan tetapi tidak bisa mengaksesnya. Misalnya, aduh saya mau ngomong apa ya, lupa gitu ya. Aduh, nah biasanya ini terjadi fenomena ini. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena ketika kita mengakses tuturan, gitu ya, misalnya begitu tuturannya sudah diakses nih, diambil oleh di bagian memori, diambil, dikeluarkan, gitu ya. Kemudian otak memerintahkan untuk mengucapkan itu, tapi misalnya ketika mengucapkan terganggu atau terjeda atau misalnya terinterupsi oleh hal tertentu, jadi terlambat diucapkan. Nah, akhirnya lupa, gitu ya. Nah, lupa ini kenapa?
karena si kata ini belum masuk lagi ke kantung memori, tapi otak malah menyuruh lagi, memerintahkan untuk mencari kata tersebut di kantung memori. Akhirnya ada keadaan kelu di ujung lidah, tidak tahu harus mengatakan apa gitu ya. Nah, ini sama seperti fenomena mimpi, seseorang akan sulit mengingat mimpinya gitu ya. Nah, biasanya ya karena sudah dikeluarkan dari kantung memori. Nah, ini kantung memori itu posisinya di sini nih, ada di cingulate gyrus ya, daerah sini. Nah, di daerah agak belakang gitu ya. Makanya kalau ada yang di televisi ada seorang yang misalnya kecelakaan yang lukanya bagian depan tiba-tiba amnesia, itu ngaco. Karena memori itu tidak terletak di sini, tapi di bagian belakang. Harusnya ada area yang belakangnya yang di di perban gitu ya, atau diobati gitu. Nah, bagian sini nih agak ke tengah gitu ya, jadi belakang agak ke tengah gitu di sini. Nah, biasanya untuk mengatasi keadaan kelu di ujung lidah, seseorang melakukan gerakan-gerakan, misalnya memukul pantat, memukul bagian tertentu, gitu ya, supaya merangsang otak mengakses itu, gitu ya. Tapi itu biasanya tidak selalu berhasil. Nah, cara yang mudah untuk berhasil mengakses ini adalah dengan cara tidak memaksa untuk mencari kata tersebut. Jadi biarkan saja dulu. Biarkan kata itu dulu masuk ke dalam memori. Nah, baru kita akan bisa mengingatnya kembali gitu. Jadi biarkan saja, diabaikan saja dulu. Nanti akan tiba-tiba ingat karena dia harus ada proses dulu masuk ke dalam memori. Nah, kemudian mengonstruksi struktur kalimat sederhana. Jadi setelah ada akses leksikon, kita mulai mengonstruksi struktur kalimat dari mulai tataran huruf per huruf, fonem per fonem gitu ya, fonem per fonem, kemudian kata per kata, frasa per frasa, klausa ke klausa, sampai kalimat ke kalimat gitu ya. Dan kita berbicara dalam waktu yang cepat, proses ini terjadi sangat cepat karena kita bukan hanya menyusun kalimat gitu ya dalam hitungan detik, tapi kita menyusun wacana gitu. Dan proses ini disebut sebagai proses encoding gramatikal atau proses grammatical encoding ya bahasa Inggrisnya. Jadi encode gramatikal. Nah, penutur mengonstruksi struktur kalimat yang akan mempresentasikan makna yang dimaksudkan gitu ya, dengan menyusun deret-deret kata sesuai kosakata yang dimilikinya. Makanya kalau seseorang yang misalnya Anda ya belajar bahasa asing, nah kemudian ketika belajar bahasa asing, misalnya sebetulnya di dalam bahasa Inggris misalnya ungkapan tersebut tidak diucapkan seperti itu gitu ya. Nah, tapi Anda berusaha menerjemahkan dari bahasa asal dari bahasa Indonesia misalnya untuk maksud Anda supaya tercapai. Nah, kita akan mencari cara dengan kosakata yang terbatas sekalipun gitu ya, kita akan mencari cara untuk menyusun kalimat. Nah, apalagi di bahasa yang kita sudah kuasai itu. Beragam kata, beragam cara bisa kita lakukan untuk menuturkan maksud yang sama gitu. Oleh karena itu, nah kata-kata sebetulnya direpresentasikan sebagai unit yang terpisah. Nah, kenapa unit yang terpisah? Karena ada sebuah fenomena akhirnya susunan kata dalam sebuah kalimat itu bisa saja tertukar. Nah, itu yang justru menunjukkan bahwa kata itu unitnya terpisah, tidak satu paket ya ketika kita membayangkan sesuatu untuk diucapkan. Nah, tidak satu paket langsung jadi seperti itu, tetapi kita menyusun dulu satu slot. Nah, misalnya ada kalimat dia memiliki banyak pistol di peluru itu. Nah, kalimatnya salah ternyata. Harusnya kan yang tepat itu dia memiliki banyak peluru di pistol itu. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena tadi mengisi slot ini dengan sangat cepat. Jadi yang dibayangkan terlebih dahulu adalah pistolnya itu, karena pistol mungkin lebih terlihat daripada pelurunya gitu ya. Nah, jadi yang dia bayangkan dulu pistolnya dulu. Akhirnya si peluru malah diletakkan dalam slot yang salah. Akhirnya kalimat inilah terjadi. Dia memiliki banyak pistol di peluru itu. Padahal yang dia maksudkan adalah dia memiliki banyak peluru di pistol itu. Nah, ini istilahnya exchange errors atau kesalahan pertukaran. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kata itu disusun sebagai unit yang terpisah gitu ya, direpresentasikan sebagai unit yang terpisah. Kemudian setelah kita menyusun kalimat-kalimat yang sederhana, kita bisa saja menyusun kalimat yang kompleks gitu ya, atau seringkali kita ketika berbicara kita menggunakan banyak kalimat majemuk tuturan, majemuk rentetan gitu ya, istilahnya apa ya, kalimat majemuk bukan bertingkat juga, ada istilah ya,
istilahnya struktur kompleks lah gitu ya. Kalau kenapa disebut struktur kompleks? Nah, karena ada tuturan-tuturan yang ketika kita berbicara itu seolah-olah tanpa titik gitu ya, koma saja terus. Nah, ketika kita misalnya bertutur, kenapa ada koma terus menerus gitu dan titiknya seolah-olah entah diletakkan di mana. Nah, karena proses dalam otak kita itu seperti itu gitu ya, informasi bertambah sedikit-sedikit, kemudian akhirnya menjadikan sebuah kalimat yang memiliki multi klausa gitu ya, yang sangat kompleks. Misalnya ketika kita mau menuturkan yang ada contoh di bawah, misalnya saya mau bercerita. Nah, kemarin gitu. Nah, tidak langsung kemarin ketika saya tidur, tidak seperti itu. Misalnya saya mau cerita nih, kemarin ketika saya tidur, nah pria yang kau cari itu datang. Misalnya tambah lagi ya, dia bawa beberapa buah, bawa beberapa telur, bawa beberapa misalnya ayam goreng yang yang bisa disajikan untuk makan malam hari ini misalnya. Jadi ada kalimat yang terus bertutur muncul gitu ya, klausa-klausa, akhirnya jadi sebuah tuturan kalimat majemuk yang kompleks. Nah, saya ingat nih, tadi saya terjadi lethological state bahwa yang disebut adalah kalimat majemuk kerapatan gitu ya. Jadi ketika kita bertutur adalah kalimat itu terus-menerus bertambah gitu. Nah, istilahnya kalimat majemuk kerapatan. Nah, dalam proses berbicara, bertutur, kalimat majemuk kerapatan ini sering digunakan. Nah, kemudian mengonstruksi struktur kompleks yang kedua gitu ya. Nah, ini ada fenomena namanya sintaktik priming atau pengutamaan sintaktik gitu ya. Nah, biasanya pengutamaan sintaksis ini berkaitan dengan efek yang disebut sebagai kegigihan sintaksis atau syntactic persistence. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau saya bertanya, pukul berapa toko ini tutup? Nah, kemungkinan jawaban petutur ya, mitra tutur itu akan mengulang kata pukulnya, pukul 9 malam. Tapi kalau saya bertanya, pada pukul berapa toko ini tutup? Pada pukul 9 malam, itu kemungkinan sintaktik primingnya gitu ya. Arif memberikan uang 100.000 pada adiknya gitu ya. Misalnya saya berbicara pada si petutur. Nah, kemudian kecenderungannya petutur ketika mengucapkan kembali kepada orang lain adalah Arif memberi adiknya uang 100.000. Nah, kenapa seperti ini? Karena ada proses sintaktik priming. Jadi bagian akhir dan bagian awal itu cenderung diutamakan gitu ya dibanding bagian tengahnya. Karena bagian tengah ini biasanya sulit ditangkap. Yang paling mudah itu menangkap awalnya atau akhirnya saja. Nah, contoh lain, Bagus menendang bola. Nah, biasanya kemungkinan yang ini adalah bola ditendang Bagus gitu ya. Jadi dari bagian akhir ke belakang atau bagian awal akhirnya saja yang memang lebih mudah diingat. Seperti ke anak kecil, mau A, mau B, mau B. Kalau ditukar, mau B, mau A gitu ya. Jadi ujung biasa yang dipilih. Nah, fenomena ini selain disebut syntactic persistence, ini juga berkaitan dengan bathtub phenomenon. Jadi istilah bathtub phenomenon ini adalah kalau kita membayangkan seseorang mandi di bathtub gitu ya. Nah, bagian kepala dan kakinya saja yang muncul di luar air ya gitu. Jadi bagian tubuhnya dari leher sampai ke betis gitu ya, biasa itu masuk ke dalam air. Jadi istilahnya bathtub phenomenon. Bagian awal dan ujung itunya yang mudah untuk diingat gitu ya dibanding bagian yang tengah-tengah. Nah, kemudian apa saja juga yang terjadi ketika setelah tadi kan leksikon, kemudian struktur dan akhirnya bunyi ya. Nah, ketika proses bunyi ini terjadi, seseorang itu juga ada fenomena istilahnya kilir lidah gitu ya. Terselip lidahnya. Jadi slip of tongue gitu ya, slip of tongue. Nah, istilahnya kilir lidah gitu. Nah, kenapa kilir lidah ini terjadi? Ya karena tadi bukan hanya kata, ternyata yang representasinya itu sebagai unit yang terpisah gitu. Nah, tetapi juga ini unsur fonem. Fonem itu juga unitnya terpisah-pisah. Jadi untuk menyusun satu kata, bayangkan otak itu mengakses banyak fonem untuk disusun gitu ya. Dan kadang-kadang ya terjadilah segment exchange error. Atau misalnya mau mengucapkan provokasi tapi yang keluar provokasi gitu ya, F-nya malah pindah ke depan. Nah, misalnya kepala sekolah mau minum air kelapa. Nah, harusnya air kelapa ya, tapi di sini malah kepala sekolah mau minum air kepala. Nah, ini preservation error. Kemudian ada pagi tadi malah tagi padi gitu ya, anticipation error. Jadi banyak
yang fonem juga bertukar bukan hanya dalam tataran kalimat. Ini bisa saja terjadi karena kemiripan bunyi, kemudian tadi proses apa yang sangat cepat terjadi di otak yang bisa menimbulkan hal ini. Kemudian setelah bisa mengujar dalam bentuk fonem, ya akhirnya kita masuk ke dalam proses perencanaan kalimat. Jadi setelah fonemnya tersusun, gitu ya, kalimat itu sudah diwakili dengan representasi fonem-fonemnya, kemudian katanya tersusun, klausanya tersusun lah. Orang kemudian atau penutur kemudian menambahkan unsur-unsur lain seperti unsur segmental maupun unsur suprasegmental, menambahkan jeda, intonasi, gitu ya, sambil struktur itu dibentuk gitu. Jadi sambil membentuk struktur itu supaya misalnya terbentuk makna yang kuat gitu ya terhadap satu kalimat tertentu, makna tertentu yang sesuai dengan maksud penuturan. Nah, itu akhirnya ditambahkan unsur-unsur tadi. Jadi selain unsur yang memang berupa struktur kalimat yang sesuai, bunyi yang sesuai, tetapi ditambahkan dengan unsur lain baik segmental maupun suprasegmental. Nah, akhirnya ujaran diproduksi. Nah, jadi ketika tadi sudah direncanakan, proses perencanaan selesai, akhirnya ujaran diproduksi. Dan otak masih bekerja di sini. Kenapa? Karena otak harus memerintahkan paru-paru, misalnya untuk mengucapkan U saja ya, misalnya kata U saja, fonem U saja. Nah, otak ini memerintahkan nih, sekian banyak saraf ya untuk menurunkan laring, ya, laring itu di sini menurunkan U. Nah, ini makanya turun pas saya mengucapkan U, ini turun U. Ada yang naik turun ya, kalau laki-laki ada ininya, Adam's apple atau jakun. Nah, naik turunnya terasa nih. Kemudian U membulatkan bibir, jadi saya mau bilang U saja, ini turun, bibir dibulatkan, kemudian impuls bergerak gitu ya dengan cepat, memerintahkan paru-paru untuk menarik nafas gitu, kemudian mengeluarkannya dan menghasilkan fonem U. Ini baru U gitu ya, apalagi kata kalimat wacana yang kompleks gitu. Nah, ini otak sangat luar biasa dan melakukan ini dengan sangat cepat. Makanya ketika terjadi kerusakan otak, berbagai aspek lain akan ikut terganggu. Nah, ini contoh, misalnya ada bunyi bah, be, ba, da, ga gitu ya. Ba, da, ga. Ba itu bilabial, da itu di laminopalatal ya. Jadi di lidah dengan langit-langit keras gitu. Dan gah. Itu ya cenderung di tenggorokan. Nah, jadi dari bagian yang paling luar, bah, ke tengah-tengah, dah, dan gah gitu ya. Jadi makin dalam kalau kita lihat ini frekuensinya, ini ada forman ya. Nah, ini yang hitam itu adalah bunyi dari vokal, karena konsonan itu tidak berbunyi, adanya di ujung gitu ya, di ujung sebelah sini. Ini bunyi vokal, ba, da, ga gitu ya. Makin ke dalam frekuensinya makin tinggi, makin keluar frekuensinya makin rendah. Kenapa seperti itu? Karena arus udara makin keluar makin sedikit gitu ya, makin sudah sedikit ba gitu, beda dengan ga gitu ya. Dia langsung masih ada di area paru-paru. Sehingga formannya berbeda gitu ya. Frekuensinya berbeda. Nah, makin dalam gitu ya, makin ke tenggorokan itu bunyinya makin frekuensinya makin besar. Tapi makin keluar frekuensinya makin kecil. Nah, itulah materi bagaimana penutur melakukan produksi ujaran gitu ya. Jadi dari tahap yang sifatnya abstrak, yang mengakses leksikon dari memori, kemudian disusun menjadi struktur kalimat, dimulai dari yang paling kecil, menyusun fonem-fonem terlebih dahulu, menyusun morfe-morfe, menyusun kata, menyusun frasa, klausa, kemudian kalimat, dan kita memahami sebagai sebuah konteks wacana yang utuh. Dan akhirnya diberi unsur segmental dan suprasegmental, kemudian diartikulasikan. Jadi walaupun terlihat sederhana dalam produksi ujarnya, tetapi model atau mekanisme yang terjadi dalam pikiran kita, dalam otak kita, dan dalam alat artikulasi, alat biologisnya ternyata sangat luar biasa. Inilah yang membuat kita harus bersyukur terhadap anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan bahasa sehingga kita dapat bertutur dan berkomunikasi dengan orang lain. Semoga materi dari saya dapat dipahami. Silahkan jika ada pertanyaan Anda boleh ajukan di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.